Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam ini bersyukur kembali kita boleh bersama-sama, bersama anggota keluarga kita, bersama anggota kelompok doa, boleh mengambil waktu untuk beribadah, menyembah Dia, memuji dan memuliakan Dia, mengagungkan Dia, bahkan akan bersama-sama menaikkan doa kita juga kepada Dia. Oleh karena itu mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia pada kesempatan ini. Mari kita menyanyikan satu lagu, Hatiku Percaya. Saat kita tidak melihat jalan yang Dia lakukan dalam kehidupan kita, saat kita tidak mengerti rencananya di dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa tetap percaya bahwa Dia akan selalu melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita ini. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi kita menaikkan lagu ini, saat ku tak melihat jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa ketika kami tidak mampu melihat setiap jalan yang Engkau lakukan dalam kehidupan ini, ketika kami tidak sanggup mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami, namun kami tetap mau berpegang teguh kepada janji-Mu. Pengharapan kami hanya ada padamu ya Tuhan. Kami sungguh percaya akan segala sesuatu yang baik yang selalu Engkau akan kerjakan, lakukan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama orang-orang yang terdekat dengan kami, boleh meluangkan waktu untuk bersama-sama beribadah kepadamu pada malam ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami ya Tuhan. Oleh karena itu ibadah kami dari awal hingga selesainya kami pertaruhkan kepadamu. Segala sesuatu yang kami lakukan menyukakan hati-Mu, kami sekalian diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus,
Saya percaya bahwa bersama Yesus kita mampu melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan ini. Saya percaya bahwa bersama Yesus tidak ada yang sukar bagi kita. Oleh karena itu, setiap persoalan kita, setiap masalah kita dapat kita tanggung di dalam Dia. Ada jalan keluar bagi kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu lagu, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dialah Raja segala raja. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dialah Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, kita mengimani bahwa Dia adalah Allah yang akan selalu menolong kita. Setiap persoalan hidup kita, setiap masalah hidup kita, Dia akan menolong kita. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepadanya. Mari kita serahkan seluruh persoalan kehidupan kita kepada Dia. Bahwa di dalam Dia ada sebuah jaminan bagi kita. Itu jaminan yang kekal. Setiap perkara-perkara yang kita hadapi, kita akan sanggup menanggungnya di dalam Dia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Berseru pada Yesus. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam
selama-lamanya, ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, Engkau memampukan kami untuk dapat memahami dan mengertinya. Ketika kami berserah kepadamu, ketika kami berseru kepadamu, kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup memberikan kami kelegaan, kedamaian di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh mendorong kami untuk semakin tekun dan setia di dalam doa-doa kami kepadamu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari boleh memperhatikan kata-kata dari firman Tuhan yang akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan, perikop di atas, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belahlah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi
jika Anak Manusia itu datang, tidakkah ia mendapati? Saya ulangi, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan firman Tuhan ini untuk kita. Dari bagian firman Tuhan ini berbicara tentang perumpamaan seorang hakim yang tidak benar. Kalau kita membaca dari bagian ini, ketika kita memperhatikan dari ayatnya yang pertama, dalam bagian ini berbicara bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka harus berdoa. Siapakah mereka yang harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Murid-murid Yesus, orang-orang percaya diingatkan bahwa sesungguhnya orang-orang percaya tidak perlu jemu-jemu untuk berdoa. Tidak jemu-jemu di dalam berdoa ini artinya bahwa tidak bosan-bosan untuk berdoa. Bahkan dengan kata lain bahwa secara terus-menerus, selalu, bahkan dengan penuh kesabaran untuk selalu melakukannya. Itulah yang dikatakan dengan tidak jemu-jemu. Bahkan bagian ini mengingatkan bahwa sepanjang kehidupan ini tidak jemu-jemu untuk berdoa. Lalu kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, ini berbicara tentang seorang hakim yang lalim. Memang ada dua pribadi, dua tokoh yang dapat kita lihat dalam bagian ini. Seorang hakim yang lalim dan seorang janda di dalam perumpamaan ini. Seorang hakim yang lalim, dia tidak takut akan Allah. Bahkan dia tidak menghormati siapapun di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita perhatikan, yang namanya seorang hakim, tentu padanya ada kuasa. Dia berkuasa untuk menentukan, dia berkuasa untuk memutuskan keadilan dan kebenaran. Bahkan pemegang keputusan ada padanya. Itu sebabnya di dalam bagian ini juga kita melihat bahwa seorang janda yang ingin memohon belas kasihan kepadanya. Karena memang dia tahu ada satu pribadi, yaitu seorang hakim, tentu dia punya hak, tentu dia punya kuasa, kemampuan sedapat-dapatnya atau setidak-tidaknya akan dapat menolong saya, akan dapat membela hak saya. Inilah yang ada pada perempuan ini, seorang janda ini. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ketiga ya, di dalam ayatnya yang ketiga di sana dikatakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Kalau kita memperhatikan bagian ini, ketika si janda ini untuk selalu datang kepadanya, apakah dia mendapatkan sebuah jawaban seperti yang diharapkan? Padahal kalau kita membaca dari ayatnya yang keempat, di sana dikatakan beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dari bagian ini dapat menolong kita, setidaknya kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh si janda ini,
di dalam perumpamaan ini memberi gambaran kepada kita. Apa yang dapat kita teladani dari perempuan ini, dari seorang janda ini. Yang pertama yang dapat kita perhatikan, yang menjadi bagian yang dapat kita teladani adalah ketekunannya. Ketekunannya untuk datang memohon belas kasihan dari hakim ini. Sebuah ketekunan yang pertama kali yang dapat kita lihat. Ketekunannya ini yang sama halnya dengan selalu tekun, setia. Dia selalu melakukan bagiannya. Sehingga kalau kita memperhatikan ketekunannya untuk datang memohon kepada hakim ini, walaupun setiap kali dia datang, hampir-hampir dia tidak mendapatkan jawaban yang baik. Tetapi dia tetap saja untuk melakukannya. Dia tetap tekun. Tentu dengan sebuah harapan bahwa suatu saat dia akan mendapatkan jawabannya. Dan seperti yang kita baca di dalam ayatnya yang keempat. Di dalam ayatnya yang keempat kan di sana dikatakan beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Memang tidak ditentukan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan atau berapa tahun. Tetapi intinya di sini bahwa setidaknya ada jangka waktu yang cukup lama. Si janda ini selalu meminta pertolongan, selalu meminta agar haknya dibela oleh hakim ini. Itu sebabnya dikatakan bahwa berapa waktu lamanya. Setidaknya ini mendorong kita di dalam doa kita kepadanya. Karena diawali dengan ayat 1 tadi. Supaya tidak jemu-jemu di dalam doa. Tidak jemu-jemu di dalam doa. Ada satu bagian yang menolong kita. Yaitu tetap tekun di dalam doa kita kepada Allah. Lalu yang kedua, apa yang dapat kita teladani dari seorang janda ini? Yang kedua adalah tidak putus asa. Tidak putus asa. Padahal kalau kita memperhatikan ya, ketika dia berkali-kali berseru untuk meminta agar hakim ini menolong dia, dia tidak mendapatkan jawaban seperti yang diminta. Satu kali dia berkata, itu tidak dihiraukan, itu tidak dipedulikan. Bahkan hakim hanya menolak untuk memberikan jawaban. Kalau kita pikir-pikir, selayaknya lah dia boleh mengalami keputusasaan. Dia pasti lelah, dia pasti kecewa. Sehingga sangat memungkinkan kalau dia merasa putus asa. Tetapi bukan itu yang terjadi. Bahkan dia selalu, karena dikatakan di dalam ayat 3 tadi, seorang janda yang selalu datang. Selalu datang. Kalau selalu ini berarti berkali-kali, lebih dari 1 dan 2 kali. Selalu ini berkali-kali, mungkin sering kali di dalam satu hari bisa berapa kali. Sehingga kalau secara manusia sangat memungkinkan dia ini menjadi perempuan yang bisa putus asa. Tetapi bukan itu yang terjadi. Dia akan tetap terus dan terus sampai dia mendapatkan jawaban sebagai haknya. Lalu yang ketiga yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita teladani dari si perempuan janda ini? Tidak bosan. Dia tidak bosan. Sehingga ketika dia terus datang untuk meminta pertolongan, untuk meminta belas kasihan dari hakim ini, dia tidak pernah bosan untuk datang. Kalau beberapa kali
kita di dalam doa kita, ketika kita tidak merasa bahwa tidak ada jawaban, ya udahlah, rasanya udah bosan meminta, udah bosan berseru, biar aja. Tetapi bukan ini yang terjadi di dalam kalau kita melihat sikap dari perempuan ini. Lalu hal lain yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita teladani, setidaknya ada iman padanya. Karena ketekunannya, tidak putus asa dan tidak bosan, bagian dari imannya, keyakinannya bahwa pasti dia akan mendapatkan sebuah pertolongan. Dan ketika dia melakukan ini di dalam kehidupannya, ketekunannya, tidak putus asa dan tidak pernah bosan, tidak pernah lelah. Dan akhirnya hakim ini mengabulkan permintaan perempuan ini. Karena dia tidak mau diganggu terus-menerus. Dan ternyata kalau kita melihat pertolongan yang diberikan oleh hakim ini bukanlah didasari atas belas kasihannya yang murni. Karena memang pada dasarnya kalau kita melihat dia adalah seorang hakim yang lalim, seorang hakim yang jahat, seorang hakim yang tidak baik. Dia tidak takut akan Tuhan, dia tidak menghormati orang lain. Sehingga dia merasa bahwa ini kan seorang janda saja yang datang meminta belas kasihanku. Tetapi memang akhirnya ketika dengan ketekunan perempuan ini untuk terus meminta kepadanya, akhirnya luluh juga hatinya si hakim. Dan akhirnya dia mengabulkan permohonan si janda ini, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, jika seorang percaya memiliki iman yang menunjukkan ketekunannya, tidak putus asa, tidak pernah bosan, maka ia tidak akan, kalau kita melihat bahwa kita percaya bahwa Allah tidak akan pernah mengulur-ulur waktu untuk membenarkan dan memberi keadilan. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dengan kata lain, ketika orang-orang percaya yang memiliki iman dan ketekunan di dalam kehidupannya, dalam bagian ini mengingatkan bahwa sungguh Allah tidak akan pernah mengulur-ulurkan waktunya untuk memberikan pertolongan. Memang sepanjang hidup kita, iblis adalah musuh kita. Ia akan selalu berupaya untuk mempengaruhi kita agar kita lemah di dalam doa kita. Agar kita menjadi orang-orang yang tidak tekun di dalam doa, tidak bersemangat di dalam doa. Dan akhirnya kita selalu menjadi orang yang bosan di dalam doa, orang yang selalu putus asa di dalam doa. Tetapi sepanjang kehidupan kita yang Allah mau agar kita menjadi orang-orang yang tetap setia di dalam doa kita, tetap tekun, jangan pernah putus asa dan jangan pernah bosan-bosan. Entah apapun jawaban yang kita dapatkan darinya, tetapi minimal dia akan mendapati kita pribadi yang tetap tekun, tetap setia kepadanya. Sehingga di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ketika dia datang, adakah dia akan mendapati iman pada kita? Iman di dalam hal kita berdoa padanya. Kiranya firman Tuhan pada malam ini
boleh mengingatkan kita, mendorong kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap tekun di dalam doa kita. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah bosan. Tetap memiliki iman. Entah apapun jawaban yang kita dapat dari Dia di dalam doa kita. Tetapi kita melihat bagaimana kita dapat meneladani seorang perempuan janda yang tetap memiliki ketekunan di dalam hal berseru memohon. Belas kasihan terjadi di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena pada malam ini kami berkesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh mendorong kami, memotivasi kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah jemuh-jemuh di dalam doa kami. Biarlah kami tetap menjadi pribadi yang tekun di dalam doa. Tidak pernah putus asa, tidak pernah bosan-bosan. Dan biarlah kami tetap memiliki iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Dan kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu selalu baik untuk kita. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Dia akan selalu baik dan amat baik bagi kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita percaya bahwa sampai selama-lamanya Dia akan tetap baik untuk kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Kasih setianya tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan kita bahwa mari kita meluangkan waktu kita untuk boleh berdoa bersama-sama dimanapun berada, berdoa bersama keluarga, mendoakan bangsa kita, mendoakan para pemimpin kita,
mendoakan para pemimpin gereja kita, mendoakan seluruh anggota jemaat kita. Bahkan kita berdoa untuk anggota jemaat yang ada dalam keadaan sakit. Juga kita berdoa agar Tuhanlah yang senantiasa menolong kota Tarakan ini secara khusus, di mana kita hidup, agar kita tetap dilindungi. Kita boleh hidup dengan penuh damai sejahtera. Juga kita berdoa untuk pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Kita memohon agar Tuhan juga menolong semuanya dapat berjalan baik. Saya persilakan kita untuk berdiri. Sebelum kita akan berdoa, kita menyanyikan lagu Bukan Dengan Kekuatanku. Bukan dengan kekuatan kita akan dapat menjalani kehidupan ini. Sungguh tanpa Tuhan yang ada di samping kita tidak akan mampu. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini, tanpa Tuhan di sampingku aku tidak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa sungguh tanpa Engkau bersama-sama dengan kami tidak mampu melangkah dengan kekuatan kami. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami berseru kepadamu untuk memohon pertolongan-Mu, kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan segera menolong kami. Jangan Engkau melepaskan kami, jangan Engkau membiarkan kami jauh daripada-Mu ya Tuhan. Tetapi
Biarlah Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami, menolong kami untuk senantiasa berada dekat dengan-Mu, untuk menikmati kebaikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon agar Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kami memohon agar Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan hikmat kemampuan yang daripadamu. Engkau melindungi mereka dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami, baik dari pusat, wilayah, daerah, bahkan sampai kepada hamba-hambamu yang melayani secara langsung di jemaat. Tuhan yang memberkati sehingga setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada hamba-hambamu untuk dilakukan, boleh dilakukan dengan kekuatan pertolongan-Mu. Juga kami berdoa ya Tuhan, agar Tuhan juga memberkati dan menolong Kota Tarakan ini di mana kami tinggal. Biarlah kami boleh diberkati, kami boleh menikmati sukacita kedamaian hidup di Kota Tarakan ini. Bahkan para pemimpin kami, Tuhan pun memberkati dan menolong mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Kami mohon agar Tuhan juga memberkati dan menolong semuanya berjalan di dalam tuntunan dan rancangan-Mu yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang ada dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada pada saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa. Hamba memohon belas kasihan-Mu untuk dinyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan. Bahkan sekiranya Engkau masih mengizinkan mereka di dalam penderitaan sampai saat ini, hamba memohon kepadamu, kuatkan dan teguhkan mereka, memberi kekuatan bagi mereka untuk menanggung rasa sakit yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami juga telah memberikan persembahan pada malam ini. Kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan hamba memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan memberkati setiap pribadi dan keluarga di dalam pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selalu menjadikannya berhasil. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu untuk menikmati kebaikan Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam pelayananmu untuk memberkati orang lain. Bahkan diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Bahkan diberkati juga engkau di dalam pendidikanmu untuk melihat masa depan yang indah di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan yang menolong kita di dalam menjalani hari-hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati.